di sini dulu. Udah kan, Bu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar pagi hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Ada kantongnya yang sakit? Kantongnya? Ada, Bu. Ada, banyak? Banyak, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin dulu sama si Abimel. Berdoa dimulai. Siapa yang hari ini nggak datang? Ada, Bu. Ini semua. Oke. Nah, Ibu hari ini mau sedikit cerita sama kalian tentang kehidupan sehari-hari kalian di rumah kalian, yaitu tentang kerukunan, tentang keluargaan, tentang apa lagi? Perdamaian, kan? Pernah nggak di rumah kalian itu adanya sebuah pertengkaran Ada, Bu. antara adik dan kakak, dengan anak dengan ibu? Biasa kan berpendapatnya berbeda. Ada yang maunya A, ada yang maunya B, ada yang maunya C, ya kan? Oke. Hari ini kita belajar tentang kerukunan. Contohnya dalam kerukunan itu seperti drawingnya si Siti namanya. Ada Siti namanya Siti? Atau nama ibu Siti ada? Ada? Hah? Ada? Dan kita ganti? Hah? Nama dia Siti ya? Nama orang tuanya itu nama siapa? Nama dia? Oke, itu dengan namanya. Kita ambil aja Siti ya. Si Siti mempunyai adik namanya si Bayu dan mempunyai seorang ibu dan seorang ayah. Dalam satu keluarga mereka terdiri dari empat. Siapa aja tadi? Ibu, Siti. Nah, setiap hari si Siti ini sering belajar di rumah. Sehingga ada peraturan-peraturan yang dibuat di keluarganya, yaitu yang pertama, setelah pulang sekolah, Siti menyalam ayah dan ibunya. Kemudian Siti meletakkan tasnya di atas meja belajar. Dan kemudian si Siti ini setelah meletakkan tasnya di atas meja, dia ke dapur untuk makan, waktunya makan siang. Nah, kebiasaan di keluarga Siti adalah makan siang bersama. Jadi ketika ayahnya Siti belum pulang, mereka menunggu ayahnya untuk makan bersama. Yang kemudian setelah makan bersama, Siti mencuci piring seperti biasa dan kemudian dia membuka PR, tugas dari guru, ya. Mereka belajar dengan adiknya, walaupun berbeda pelajaran, mereka tetap belajar bersama. Nah, apalah yang bisa diambil dari kesimpulan dari cerita tersebut? Membantu orang tua, baru apa lagi? Membantu orang tua itu ya, bagus. Baru apa lagi? Ada? Kerjasama.
sekeluarga itu makan bersama dengan tidak bersama. Contohnya si Siti misalnya setelah pulang sekolah dia ngambil nasi makan sendiri. Nanti ayahnya nggak usah ditunggu. Nanti ayahnya makan sendiri, setelah pulang ayahnya baru makan sendiri. Adanya kayak gitu juga. Sama dibandingkan dengan yang keluarganya tunggu orang tuanya makan dulu, baru bersama makannya, baru nyuci piring pun bersama. Lebih mana harmonis? Lebih mana damainya? Tunggu orang tua kan? Karena setelah waktu makan pasti ada cerita ngobrol dengan orang tua ya kan? Gimana di sekolahnya? Enak sekolahnya? Pasti ada kayak gitu kan? Pasti ada yang ngadu juga nanti. Mima, aku tadi nggak siap lucu di guruku, ya kan? Contohnya kayak gitu kan? Atau juga Mima, tadi ada kawanku nakal didikannya aku. Ada kan pasti kan cerita ya kan? Di sela-sela waktu makan. Nah, kemudian itulah cerita dongeng dari ibu. Ada di dalam buku kalian halaman berapa itu? Halaman 7. Coba kita baca sama-sama. Kita baca dulu dari siapa ya? Coba angkat tangannya yang mau. Abi baca. Yuk, dengarkan ikannya nanti pilihanmu. Ketika menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Oke, coba siapa namanya ini? Sipa. Lanjutkan. Dari Sila. Tikus, aku sudah berada di sebelah. Bukan. Dari Sila. Silakan ucapan wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mulia dan lezat itu. Oke, ganti dulu sama si Odia. Hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, saya mungkin bisa. Ganti dulu sama si ini. Nah, kuat suaranya. Sang ular sangat marah mendengar ajakan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak bisa menemukan makanan. Ia juga enggak untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lewat dalam sarangnya. Ular masih dalam keadaan lapar sedang Mendak-mendak mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. ganti dulu. Baca. Ini. Iya. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Ilyas. Tikus, tunggu dulu ularku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau makan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ada mencari makan. Masih lanjut itu nah. Puaskan aja nanti. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Nah. Si tuh. Coba ya. Sejenak sang ular terdiam
Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Itu tentu, bukankah kita bisa berteman dengan tentunya kita saling makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada seandainya setelah komunikasi semuanya akan hidup sendiri. Ibarat mangkuk sadar hati. Oke, lanjut. Mana? Naya. Bulan, baiknya kalau begitu, maafkan aku tikus makan. Maafkan aku, tikusku memaafkan bulan, mereka tersenyum bahagia, kemudian bersatu makanan bersama-sama. Oke. Dan lebih nanti tolong dulu bacanya diperhatikanlah. Jadi sering-sering baca di rumah, dongeng-dongeng aja dulu. Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah dengar kata-kata dongeng itu apa? Dari cerita tadi itu apa aja yang kalian dapat? Dongeng itu sebenarnya kayak mana sih? Apa sih dongeng itu sebenarnya? Gitu. Apa? Ada yang tahu? Dari cerita kita tadi itu? Ada? Ada yang tahu pengertian dongeng itu apa? Dari cerita tadi itu? Saling memaafkan. Kan? Itu dari inti atau amanahnya atau inti salingnya. Ini dari dongeng, pengertian dongeng dulu. Dongeng itu apa sih dari cerita yang tadi itu? Kita jabarkan. Ada yang tahu? Kalau berita kan dia berita itu adalah cerita yang memang kebenarannya betul-betul fakta. Nah, itu dongeng adalah cerita fiksi yang kebenarannya belum tentu fakta. Yang kemudian itu kalau dongeng itu perhatikan, masih kan di depan tuh? Angka ya masih. Kalau dongeng itu pernah nggak kalian perhatikan? Selalu tentang hewan. Cerita fiksi atau kebenarannya belum tentu belum tentu fakta. Ya kan? Fakta. Kebenarannya belum tentu fakta, ya kan? Yang kemudian dongeng itu biasanya menggunakan hewan, seakan-akan itu seperti manusia yang mempunyai karakter, hewan yang mempunyai karakter. Apa aja karakternya? Seperti apa tadi? Seperti dongeng tadi. Apa karakter si ular dan tikus? Tadi kita sebutkan ular dan tikus. Siapakah ular ini? Bagaimana sifatnya? Jahat. Kenapa jahat? Ingin memakan tikus kan? Karena sifat serangannya ya kan, kalau dia sendiri juga dimakan. Itulah sifatnya si tikus ini adalah serakah. Ular ini serakah, ya kan? Teman sendiri mau dimakannya. Kamu mau makan temanmu? Enggak kan? Si ular ini mau memakan temannya kecil. Dah, apalagi? Mungil katanya kan? Badan mungilku ini katanya gitu kan? Berarti badannya kecil dan mungil. Sehingga si ular ini menganggap sepele, akan memakan kau, ya kan? Nah, kemudian si tikus ini apa? Jadi kan? Apa dibilang itu sampai nggak mau jadi si ular makannya? Kecil. Ya, apa? Jika
seperti kalimat si tikus. Tentu bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan menyenangkan daripada nanti setelah kau makan aku, katakan, setelah kau makan aku, kau hanya hidup sendiri, kata gitu kan. Oh, baru dia berpikir, ternyata kalau aku makan nanti si ular ini, si tikus ini, aku akan hidup sendiri. Berarti aku tuh gak ada kawannya lagi. Siapa nanti kawanku kompromi? Nah, dah. Jadi si tikus ini cerdik, pandai dia, pandai mengolah kata dan berpikir cerdik, pandai mengolah kata sehingga dia tidak jadi makan apalah pesan dan amanah yang bisa disampaikan diambil dari buku tersebut. Dan serakah. Lalu apa lagi? Berpikir panjang lagi. Jangan lakukan hari ini, lakukan kejahatan. Tiba-tiba, kalau misalnya lah, kamu melakukan kejahatan, nanti kalau aku jahatin dia, apa efeknya ya? Ya kan? Jangan tiba-tiba karena emosi kita, rasa egois. Itu rasa ular itu, egois namanya. Egois kan? Kalau misalnya dimakannya dari si tikus hari ini, ada yang makannya. Sendiri nggak dia itu? Sendiri kan? Kehidupan sendiri itu lebih menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi nah, kalau misalnya kita sendiri daripada kita punya teman selalu berantem. Karena kalau berantem itu masih ada beda pendapat. Kalau ada sendiri, siapa kawanmu lagi mau berpendapat? Siapa lagi kawanmu mau berganti argumentasi? Nggak ada kan? Nggak ada lagi kan? Sendirilah kau rasakan dulu di rumahmu kau sendiri kayak mana? Menyenangkan kan? Enggak kan? Oke, dari situ kita ambil jangan melakukan kejahatan dengan egois kita. Lakukanlah sesuatu itu dengan pola pikir kita. Kalau kulakukan ini, apa yang terjadi ke depannya? Dan kulakukan ini, apa efeknya denganku? Dan kulakukan ini, apa efeknya dengan orang lain? Ya, jangan menang sendiri, egois. Rendahkanlah egoismu dimanapun kamu berada nantinya. Kalau egoismu lebih tinggi, tidak akan ada teman yang mau mendekatimu. Tidak ada teman yang akan berteman denganmu. Nanti akan bilang, ada yang bilang, si Polan itu sejahat, ya kan? Suka kayak gini. Nanti suka macam-macam aku. Ya kan kamu dia? Siapa dia berendongan tuh dia? Oke.